jadi tukang sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria sederhana mendorong gerobak sampah setiap pagi di perumahan elit. Wajahnya penuh peluh, tapi matanya tetap tegar. Tiba-tiba, mantan istrinya keluar dengan seragam PNS, ditemani suami barunya seorang tentara. Ia menunjuk ke arah pria itu, sambil menertawakan dan merendahkan. Hati siapa yang tak hancur diperlakukan seperti itu. Namun, 3 hari kemudian, semua berubah. Sosok yang dianggap hina itu berdiri di hadapan banyak orang dengan wibawa yang mengejutkan. Ternyata, di tengah suasana itu, seorang pria dengan pakaian lusuh warna oranye tampak mendorong gerobak sampah tua yang berdecit setiap kali roda karatan itu berputar. Namanya Ardiansyah. Tubuhnya kurus, keringat sudah menetes meski pagi belum terlalu terik. Gerobaknya penuh dengan plastik, sisa makanan, dan aroma menyengat yang membuat orang lain menutup hidung jika melintas dekat dengannya. Namun wajah Ardi tetap tegar. Tatapannya kosong, tapi langkahnya mantap. Seperti orang yang sudah terbiasa menanggung beban yang lebih berat dari sekadar karung sampah. Anak-anak kecil yang bermain bola di depan rumah langsung menyingkir sambil menutup hidung. "Ih, bau!" teriak salah seorang bocah, membuat yang lain tertawa keras. Ardi hanya tersenyum tipis, meski hatinya perih. Sudah bertahun-tahun ia mendengar cemoohan seperti itu. Tak lama, seorang ibu muda keluar dari rumah besar berwarna putih dengan pagar tinggi. Ia membawa kantong sampah, lalu meletakkannya ke gerobak Ardi dengan wajah jijik. "Mas, jangan terlalu lama dorong-dorong sampah di depan rumah saya, ya. Nanti bau masuk ke ruang tamu. Tamu saya sebentar lagi datang," katanya ketus. Ardi menunduk, mengangguk pelan. "Iya bu," suaranya pelan, hampir tak terdengar, namun tetap sopan. Begitulah setiap hari. Pekerjaan ini membuatnya harus menelan pahitnya cibiran. Tapi bagi Ardi, rasa sakit itu sudah menjadi bagian hidup yang tak bisa ia hindari. Ada alasan besar mengapa ia memilih pekerjaan ini, meski banyak orang tidak tahu. Gerobak itu terus bergeser, roda berdecit memecah keheningan. Dari kejauhan, tampak 2 sosok berjalan keluar dari rumah mewah bercat krem. Seorang pria berbadan tegap, mengenakan seragam hijau loreng, berwajah gagah dan penuh wibawa. Di sampingnya seorang wanita dengan rambut disanggul rapi, mengenakan seragam coklat muda PNS yang disetrika rapi hingga licin. Senyum angkuh menghiasi wajahnya, seakan dunia berada di genggamannya. Wanita itu adalah Ratna. Ya, Ratna, mantan istri Ardi. Ardi berhenti sejenak. Gerobaknya tertahan, napasnya memburu. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi ia berusaha tegar. Sementara itu, Ratna sudah melihatnya. Matanya menyipit, senyum mengejek tersungging di bibirnya. "Lihat Mas Bagus," Ratna menunjuk ke arah Ardi dengan jari telunjuknya. "Itu dia, tukang sampah yang dulu pernah jadi suami saya." "Haha, untung saya lepas dari dia. Bisa kebayang kalau saya masih hidup sama orang seperti itu?" Pria tentara bernama Bagus itu ikut tertawa kecil. "Kamu serius, Ratna? Itu mantanmu?" tanyanya dengan nada tak percaya. "Serius, Mas. Dialah orang yang dulu cuma kerja serabutan, tak punya masa depan. Untung saya pilih jalan yang benar. Sekarang saya PNS, suamiku tentara. Hidup saya terangkat, derajat saya naik. Coba lihat dia, sudah tua, kotor, hina, cuma dorong sampah di jalanan. Memalukan." Kata-kata itu menancap seperti belati di dada Ardi. Tangannya yang menggenggam kayu gerobak bergetar. Wajahnya menunduk semakin dalam. Ia tidak berani menatap Ratna, apalagi suaminya. Beberapa tetangga yang mendengar ikut melirik, sebagian tertawa menutup mulut, sebagian lagi berbisik-bisik. Suasana yang semula tenang berubah menjadi panggung ejekan bagi Ardi. Ardi menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak di dadanya. Dalam hati ia berkata lirih, "Ya Allah, kuatkan hati ini. Aku ikhlas." Ia pun kembali mendorong gerobak, meninggalkan suara tawa Ratna dan Bagus yang masih bergema. Tapi langkahnya terasa berat, seperti ada batu besar di dada yang membuatnya nyaris tak bisa bernapas. Saat ia berbelok di ujung jalan, jauh dari pandangan orang-orang, air mata itu akhirnya jatuh. Air mata seorang pria yang sudah terlalu lama memendam luka. Namun meski hatinya hancur, ada secercah cahaya kecil yang ia jaga rapat-rapat. Sebuah rahasia besar yang suatu hari akan mengubah segalanya. Rahasia itu belum waktunya terungkap hari ini. Tapi takdir sudah menyiapkan kejutan, dan semua yang pernah merendahkannya akan terdiam. Langkah Ardi terasa semakin berat ketika suara tawa Ratna dan Bagus masih terdengar samar di belakangnya. Setiap decit roda, gerobak seakan menjadi irama pilu yang mengiringi hatinya yang retak. Jalanan perumahan itu sebenarnya indah. Paving blok tersusun rapi, taman kecil terawat, pepohonan rindang yang memberikan kesejukan. Tapi bagi Ardi, semua keindahan itu justru terasa seperti tembok tinggi yang memisahkannya dari harga diri. Di tikungan berikutnya, Ardi kembali bertemu beberapa warga yang hendak berangkat kerja. Ardi menegakkan tubuhnya, berusaha mengendalikan perasaan. Ia menarik napas panjang, menatap ke langit yang biru. "Ya Allah, kalau memang ini jalan yang harus aku lalui, aku terima, aku sabar." Namun dalam hatinya yang paling dalam, ada bara kecil yang tetap menyala. Bukan bara dendam, melainkan bara harga diri. Bara itulah yang membuatnya tetap berdiri meski terus dihina. Bara itulah yang membuatnya kuat menyimpan rahasia yang kelak akan mengejutkan semua orang. Gerobaknya kembali melaju, melewati rumah demi rumah. Setiap langkah terasa seperti ujian panjang yang harus ia jalani. Ia tahu, semua ini hanyalah sementara. Akan tiba masanya ketika orang-orang yang kini merendahkannya harus menundukkan kepala. Hari itu, luka dari kata-kata benar-benar membuat Ardi nyaris runtuh. Tapi ia tahu, luka itu kelak akan berubah menjadi senjata yang paling tajam. Senjata yang bukan untuk melukai, melainkan untuk membuktikan bahwa kehinaan yang ia tanggung selama ini bukan akhir, melainkan awal dari kejutan besar yang Allah siapkan. Langit malam itu kelam, bulan sabit hanya tampak samar tertutup awan tipis. Hening menyelimuti gang sempit tempat kos Ardi berada. Lampu jalan berkelip redup, suara jangkrik bersahutan, memberi tanda bahwa malam semakin larut. Di dalam kamar kecil berukuran 3 kali 3 meter, Ardi duduk termenung di atas dipan kayu tua. Kasurnya tipis, spraynya lusuh dengan beberapa sobekan kecil di sudut.
Dindingnya lembab, cat sudah terkelupas. Di pojok ruangan, ada lemari reyot yang hanya berisi beberapa baju kerja oranye dan 2 celana panjang. Di hadapannya, sebuah foto lama tergeletak. Foto dirinya bersama Ratna, diambil saat mereka baru menikah. Ratna tersenyum lebar, mengenakan kebaya sederhana, sementara Ardi dengan kemeja putih, lusuh tampak bahagia memeluk bahu istrinya. Itu adalah hari yang dulu ia kira akan jadi awal kebahagiaan selamanya. Tapi kini, foto itu justru menjadi pisau yang menggores hatinya. Ardi meraih foto itu dengan tangan gemetar, lalu menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca, hingga akhirnya bulir air mata jatuh membasahi kertas foto yang sudah mulai menguning. Ratna, bisiknya lirih, suara tercekat. Aku dulu mengorbankan segalanya buat kamu. Aku rela jadi apa saja, asal kamu bahagia. Tapi, apa memang ini balasan yang pantas buatku? Tak ada jawaban, hanya kesunyian yang makin menekan dada. Ardi menunduk, menyembunyikan wajah di kedua telapak tangan. Isak tangisnya pecah. Tangis seorang pria yang terlalu lama memendam luka. Namun di sela tangisnya, ia segera berusaha menenangkan diri. Ia mengusap wajah dengan kasar, menarik napas panjang, lalu beranjak ke sudut kamar. Di sana terhampar sejadah lusuh yang sudah pudar warnanya. Ia berdiri, lalu menengadahkan tangan. Ya Allah, aku ini lemah. Aku sering dihina, diremehkan, bahkan oleh orang yang pernah jadi bagian hidupku. Tapi aku percaya, Engkau Maha Adil. Aku percaya, setiap tetes keringat dan air mata ini Engkau lihat. Aku mohon, kuatkan hatiku. Jangan biarkan aku jatuh dalam dendam. Biarlah semua ini jadi jalan menuju ridhomu. Doa itu ia panjatkan dengan suara bergetar, namun penuh kesungguhan. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan air mata yang lahir dari kepasrahan. Selesai berdoa, Ardi duduk kembali. Ia menatap ke langit-langit yang lembab, lalu tersenyum tipis. Ardi menghela napas panjang, lalu mengangguk. Benar Pak, saya hanya perlu bersabar. Waktunya belum tiba. Mereka pun melanjutkan obrolan serius, membahas rencana besar yang akan segera digelar. Sementara itu, di luar sana, tak ada satupun orang yang menyangka bahwa tukang sampah yang setiap hari mendorong gerobak lusuh itu sebenarnya adalah pemilik dari tanah dan bangunan megah yang mereka tinggali. Gerakan diam-diam ini hanya menunggu waktu untuk terungkap. Dan ketika itu terjadi, dunia akan terbalik. Siang itu, matahari terasa menyengat. Jalanan perumahan sepi, hanya terdengar suara burung sesekali dari pepohonan yang rindang. Ardi mendorong gerobaknya pelan, tubuhnya sudah letih setelah berkeliling sejak pagi. Bajunya basah oleh keringat, wajahnya penuh debu, tapi langkahnya tetap ia paksa maju. Di ujung jalan, ia melihat Ratna keluar dari rumah besar berwarna krem dengan pagar tinggi. Di tangannya ada tas kantor, seragam PNS yang ia kenakan terlihat rapi dan berkilau. Rambutnya disanggul anggun, bibirnya tersenyum penuh percaya diri. Tak lama, beberapa tetangga perempuan mendekat, menyapanya dengan penuh hormat. Wah, Bu Ratna, makin cantik aja sekarang. Seragamnya bagus sekali. Ratna tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Ah, biasa saja Bu. Memang beginilah kalau jadi PNS. Hidup lebih terjamin, lebih dihargai. Ardi yang kebetulan lewat hanya menunduk. Ia berharap bisa berlalu tanpa menarik perhatian. Namun takdir berkata lain. Ratna tiba-tiba menunjuknya dengan dagu, lalu berkata lantang pada tetangga-tetangga itu. Itu loh Bu, tukang sampah yang suka keliling di sini. Kalian tahu nggak? Dia dulu mantan suami saya. Beberapa ibu-ibu langsung terkejut, mulut mereka terbuka. Masa iya Bu Ratna? Kok bisa? Ratna mengangguk dengan wajah penuh kemenangan. Iya, benar. Dulu saya sempat bodoh menikah dengan dia. Kerjaannya serabutan, nggak jelas, nggak punya masa depan. Untung saya sadar dan lepas darinya. Coba bayangkan kalau saya masih hidup sama dia. Mungkin sekarang saya juga jadi pemulung, bukan berdiri gagah sebagai PNS seperti sekarang. Tawa kecil pecah dari mulut ibu-ibu itu. Ada yang menutup mulut sambil terkekeh. Ada pula yang menggeleng sambil berkata lirih. Kasihan sekali ya, jatuhnya jadi tukang sampah. Ardi yang berdiri tak jauh hanya bisa menunduk semakin dalam. Kata-kata Ratna menusuk hatinya, lebih tajam daripada pisau. Wajahnya panas, bukan hanya karena terik matahari, tapi juga karena rasa malu yang membakar. Namun ia tidak membalas sepatah kata pun. Tangannya meremas kuat pegangan gerobak, hingga buku-bukunya memutih. Dalam hati ia berbisik lirih, "Ya Allah, sabarkan aku. Jangan biarkan aku jatuh pada amarah. Semua ini aku serahkan kepadamu." Ratna melanjutkan ucapannya, seolah ingin menancapkan penghinaan itu lebih dalam. "Sekarang saya bersyukur sekali. Suami saya tentara, hidup saya terangkat. Sementara dia, ya kalian lihat sendiri, hidupnya berkutat dengan sampah. Memang sudah kodratnya." Kalimat itu membuat suasana semakin riuh oleh tawa kecil dan bisikan. Ardi hanya bisa menarik napas dalam-dalam, lalu kembali mendorong gerobaknya, menjauh perlahan dari kerumunan itu. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tahu satu hal. Diamnya hari ini bukan tanda kalah. Diamnya adalah sabar. Sabar menunggu saat yang tepat ketika semua kebenaran akan terungkap. Dan hari itu semakin dekat. Sore itu, udara perumahan terasa berbeda. Biasanya, selepas jam kerja, hanya terdengar suara anak-anak bermain sepeda, atau ibu-ibu bercengkrama di teras rumah. Namun kali ini, semua mata warga tertuju pada sebuah kertas pengumuman yang ditempel di papan informasi dekat pos satpam. Tulisan di kertas itu cukup jelas. Diberitahukan kepada seluruh penghuni perumahan Gri Asri untuk menghadiri rapat warga pada hari Jumat malam di balai pertemuan. Kehadiran wajib karena akan ada pertemuan langsung dengan pemilik utama perumahan. Warga yang membaca langsung berbisik-bisik. Pemilik utama perumahan, siapa ya? Selama ini kita hanya tahu pengelola. Iya, biasanya kita cuma ketemu manajer lapangan. Kenapa sekarang tiba-tiba pemilik besarnya mau datang? Pasti ada yang penting. Jangan-jangan mau ada pembangunan baru. Suasana makin ramai. Para pria membicarakannya di warung kopi, sementara ibu-ibu menyebarkan kabar itu dari rumah ke rumah. Ratna yang baru pulang kantor juga mendengar kabar itu. Dengan wajah angkuh, ia ikut nimbrung dalam obrolan di depan rumahnya. Kalau pemilik utama perumahan ini datang, pasti orangnya luar biasa kaya. Wajar saja kalau tinggal di sini harus patuh sama aturan mereka. Bagus, suaminya menimpali dengan nada bangga. Ya, biasanya pemilik begitu pasti dari kalangan pengusaha besar. Kita harus tampil rapi nanti, jangan sampai kalah wibawa. Ratna tersenyum penuh percaya diri. Betul mas, aku ingin duduk paling depan biar langsung bisa bertatap muka. Di sisi lain, Ardi yang sedang mendorong gerobak juga mendengar kabar itu dari satpam perumahan. Ia berhenti sejenak, membaca pengumuman itu dengan seksama. Matanya menatap tajam ke arah tulisan yang baginya, bukan sekadar kabar biasa, tapi tanda bahwa waktunya sudah hampir tiba. Jumat malam, gumamnya lirih. Ada sedikit getar di suaranya, antara haru dan tegang. Ia tahu, hari itu akan menjadi titik balik dari semua hinaan yang selama ini ia terima. Namun, ia tetap tenang. Ia tidak boleh gegabah. Ia menunduk, pura-pura tidak tertarik, lalu kembali mendorong gerobaknya sambil berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini memang waktunya, jadikan pertemuan itu sebagai jalan kebenaran. Biarkan semua melihat, bukan siapa aku dulu, tapi siapa aku sebenarnya sekarang. Sore itu, langit perlahan memerah.
Anak-anak berlarian mengejar layang-layang. Ibu-ibu masih sibuk bergosip tentang siapa pemilik perumahan yang akan datang. Sementara Ardi berjalan perlahan meninggalkan papan pengumuman itu. Dia tahu, 3 hari lagi, semuanya akan berubah. Hari pertama setelah pengumuman rapat, suasana perumahan dipenuhi gosip. Semua orang sibuk menebak-nebak siapa sosok pemilik utama yang akan hadir. Ada yang bilang pengusaha kaya dari Jakarta, ada yang menduga pejabat tinggi, ada pula yang menyebut pengembang besar dengan jaringan luas. Ratna merasa dirinya paling berhak terlihat menonjol di hadapan sosok itu. Pagi itu, ia sengaja mengenakan seragam PNS terbaiknya ketika berangkat, lalu berkata pada tetangganya dengan nada sombong. Nanti pas rapat, saya mau duduk di depan, biar kelihatan kalau saya juga orang penting di sini. Suami saya tentara, saya PNS, masa sih nggak dihargai? Tetangga hanya tersenyum kaku, tapi ada yang mengangguk setuju, agar tak dianggap meremehkan Ratna. Ardi yang kebetulan lewat dengan gerobaknya mendengar semua ucapan itu. Ia menunduk dalam, pura-pura tidak peduli, meski di dadanya ada rasa getir yang sulit ditahan. Lagi-lagi, Ratna menyombongkan diri, tanpa tahu bahwa orang yang ia remehkan justru adalah sosok yang akan membuat semua terdiam 3 hari lagi. Hari kedua, suasana semakin panas. Beberapa warga mulai menyiapkan pakaian terbaik. Bahkan ada yang bilang akan membawa buah tangan sebagai tanda hormat. Ratna semakin berlebihan. Ia sengaja memanggil beberapa ibu-ibu ke teras rumahnya, dan mulai bercerita panjang lebar tentang kehidupan mapannya. Kalau kalian mau tahu, hidup bahagia itu, caranya jangan salah pilih pasangan. Coba lihat saya, dulu hampir hancur gara-gara nikah dengan tukang serabutan. Untung saya lepas, sekarang suami saya tentara, hidup saya lebih terjamin. Ardi yang sedang lewat, lagi-lagi jadi bahan tontonan. Ratna sengaja menunjuknya di depan semua orang. Itu, orangnya, lihat sendiri kan? Sekarang dia jadi tukang sampah, memang pantasnya begitu. Tawa kecil terdengar, beberapa ibu menutup mulut sambil terkekeh. Ardi hanya bisa menelan luka itu. Tangannya semakin kuat menggenggam kayu gerobak, matanya panas, namun ia tetap diam. Hari ketiga, menjelang rapat, tekanan semakin bertubi-tubi. Ratna bahkan sempat mendekati Ardi langsung ketika ia sedang memungut sampah di depan rumahnya. Dengan senyum sinis, Ratna berbisik cukup keras, agar tetangga lain mendengar. Kamu sadar nggak sih? Kamu itu hina. Sampai mati pun kamu nggak akan bisa setara dengan aku. Aku sekarang PNS, suamiku tentara. Kamu cuma tukang sampah. Jangan pernah berharap bisa angkat kepala di hadapanku lagi. Ardi terdiam. Suaranya tercekat, hatinya terasa terbakar. Namun ia menatap Ratna sejenak, lalu berkata lirih dengan nada tenang. Ratna, semua yang ada di dunia ini tidak selamanya. Derajat bisa berbalik kapan saja. Jangan pernah merasa paling tinggi. Ratna tertawa terbahak-bahak, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Haha, omongan macam itu hanya keluar dari orang gagal. Ardi tak menanggapi lagi. Ia hanya menunduk, mendorong gerobaknya, meninggalkan Ratna yang masih tertawa puas. Hari itu, menjelang rapat, hati Ardi bergetar hebat. 3 hari terasa seperti 3 tahun baginya. Namun ia tahu, semua luka, semua hinaan, sebentar lagi akan menemukan jawabannya. Dan saat waktunya tiba, bukan ia yang perlu bicara panjang. Kebenaran itu sendiri yang akan bersuara. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Jumat malam, balai pertemuan perumahan Gria Asri penuh sesak oleh warga. Lampu neon menyala terang, kursi-kursi plastik berderet rapi. Suasana riuh, semua orang membicarakan hal yang sama. Siapa pemilik utama perumahan yang selama ini tak pernah muncul di depan publik? Laki-laki berseragam dinas, duduk berjejer di depan. Ibu-ibu memakai kebaya terbaik, bahkan anak-anak pun ikut hadir, meski sebagian sudah mengantuk di pangkuan orang tuanya. Di deretan kursi paling depan, Ratna dan suaminya Bagus duduk dengan penuh percaya diri. Ratna mengenakan kebaya modern warna hijau tua. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles make up tipis yang menambah kesan anggun. Sementara Bagus tampil gagah dengan seragam hijau loreng yang disetrika licin. Mereka duduk tegak, seolah siap bertemu dengan orang penting yang akan datang. Mas, aku yakin pemiliknya orang besar. Mungkin pengusaha sukses dari Jakarta. Kita harus tampil berwibawa di depannya. Bisik Ratna dengan wajah sumringah. Bagus tersenyum bangga. Tenang saja. Dengan seragam ini, aku pasti dihormati. Kamu juga terlihat elegan malam ini. Ratna menoleh sebentar ke barisan belakang, dan di sanalah ia melihat sosok yang paling tak ia inginkan. Ardi duduk di kursi ujung, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Ia duduk tenang, menunduk, tidak banyak bicara. Ratna mendengus pelan, lalu berbisik ke Bagus. Mas, lihat itu. Dia ikut rapat juga. Buat apa? Tukang sampah seperti dia tak pantas duduk di sini. Bagus melirik sebentar, lalu menahan tawa. Biar saja. Lagi pula, sebentar lagi dia akan semakin sadar siapa dirinya. Suasana balai pertemuan semakin riuh ketika pengurus warga naik ke panggung kecil. Dengan suara lantang, ia berkata, "Selamat malam, warga Gria Asri. Terima kasih sudah hadir. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu pemilik utama perumahan kita. Beliau yang selama ini membangun, mengelola, dan akan memperluas kawasan ini. Mari kita sambut dengan hormat." Semua warga langsung menoleh ke arah pintu. Degup jantung mereka serasa berpacu. Ratna menggenggam tangan Bagus erat, matanya berbinar penuh penasaran. Pintu balai pertemuan perlahan terbuka. Suara langkah sepatu terdengar. Seorang pria masuk, mengenakan jas hitam rapi, kemeja putih bersih, dan dasi elegan. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, tatapannya penuh wibawa. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa orang langsung berdiri karena terkejut. Ratna menegakkan tubuhnya, matanya membelalak tak percaya. Bagus terdiam, napasnya tercekat. Pria itu adalah Ardiansyah. Mantan tukang sampah yang setiap hari mereka hina, kini berdiri tegap di depan semua orang, dengan pakaian dan aura yang sama sekali berbeda. Balai pertemuan yang tadi riuh, kini senyap.